Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya arhamar rahimin irhamna ya Allah. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawatil ardo bin nuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Duha yang maha menatap, berkahi majlis ini. Jadikan majlis ini majlis yang Engkau ridhoi, yang Engkau berkahi. Bukakan hati kami agar menjadi yakin padamu ya Allah. Bukakan hati yang sempit menjadi lapang, yang berpenyakit Engkau sembuhkan, yang miskin Engkau kayakan. Engkaulah ya Allah maha pengampun. Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang salah. Lindungi dari amal yang salah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Enaknya ada Allah yang maha dekat, maha mendengar, maha mengabulkan doa. Dan Allah suka sekali kalau kita berdoa. Jadi aneh kalau mau melakukan sesuatu tidak minta tolong kepada pemilik segala-galanya, kepada penguasa penentu segala-galanya. Niat bisa salah. Kalau Allah nolong insya Allah lurus. Ilmu juga bisa salah. Atau ilmunya benar kita yang salah paham. Amal juga bisa salah. Makanya selalulah minta tolong kepada Allah dalam segala urusan, kapanpun, dimanapun. Karena Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada. Ilmunya, kekuasaannya, pengetahuannya, kasih sayangnya dan lain sebagainya. Dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku, niscaya aku kabulkan. Jadi kalau ada masalah tuh kelihatannya masalah utamanya adalah nggak minta tolong ke Allah. Ya, sudah bodoh sok tahu pasti stres. Sudah lemah sok bisa. Sudah miskin sok kaya. Nah, itulah kita. Tidak mengandalkan Allah. Padahal kita tahu kita semua adalah la haula wala quwwata illa billah. Apa kabar? Minggu Selasa 2 minggu yang lalu di Madinah ya. Alhamdulillah. Berarti saudara-saudara beruntung dapat ilmu yang lebih baik. Alhamdulillah. Teruskan. Nomor 153 ya. Ada yang bisa bantu bacakan? Silakan. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. An-nasu yamdahunaka lima yazunnunahu fika fakun anta zaman li nafsika lima ta'lamuhu minha. Orang-orang memuji padamu disebabkan oleh apa yang mereka sangka ada padamu. Karena itu engkau harus mencela dirimu karena apa-apa yang benar-benar engkau ketahui pada dirimu. Orang memuji kepada kita hanya karena prasangka mereka. Mereka menyangka kita ini orang baik, orang soleh, orang solehah. Padahal kita tahu siapa diri kita.
Kita tidak boleh tertipu oleh pujian. Orang-orang yang tertipu oleh pujian itu orang-orang yang rugi. Aslinya sih pujian tuh seperti ledekan, ya. Ya kan? Kita kurus, hey, gendut, itu kan meledek, ya. Misalkan saya, oh AA, tinggi besar, putih cemerlang, itu ngeledek hadirin. Tiba-tiba saya bahagia, itu kan ngaco, ya. Hidung kita pas-pasan begini. Ada yang, oh hidung yang mancung, tapi kita bangga. Aneh. Kita mengakui sesuatu yang tidak ada pada diri kita. Ini kebodohan dan kekonyolan. Bagaimana mungkin? Misal kita kentut, tahu itu bau, terus ada yang mengatakan, weh kentutnya harum, terus kita bahagia. Itu kan bodoh, benar? Kita kan tahu kentut kita bau. Kenapa kita jadi percaya kepada orang yang, ini mah melati? Enggak, flamboyan. Dan kita tebak, memang semuanya. Gitu, makin ngaco. Nah kurang lebih seperti itulah orang-orang yang termakan oleh pujian. Ada doanya, kalau mau aman dari pujian, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan hamba lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Waghfirli ma la ya'lamun. Dan ampuni saya dari apa-apa dosa dan maksiat yang orang tidak tahu. Wala tu'akhidni bima yaqulun. Dan jangan dituntut ya Allah saya ini dengan apa yang mereka katakan. Ini penyakit casing. Nonton kemarin acara casing? Dapat viralnya enggak? Yang tidak, pesen atuh Bu. Jadi ilmu casing nih, orang yang senang dipuji orang itu cenderung membagus-bagus casing. Orang yang senang dipuji Allah membagus hati dan amal. Bukan tidak boleh punya casing, dah kita udah dibagi casingnya. Ini wajah ini casing, baju ini casing. Memang kali ini casing saya bagus kan? Atau baju baru casing dihargai hadirin ya. Casing bagus gak apa-apa, yang penting isinya lebih bagus. Jangan sampai casing bagus isinya comberan. Casing itu Allah yang membagikan. Harta, gelar, pangkat, jabatan itu mah semau-mau Allah saja. Tapi yang menentukan kemuliaan bukan casing, melainkan isi. Mana botol? Punten. Ini sajalah. 300 rupiah. Kalau isinya air, ganti dengan jus. Berapa segini? 5.000 lah ya. Tergantung belinya di mana. Ganti dengan madu Sumbawa bisa 50.000. Ganti dengan madu Sidr Hadramaut, mahal. Madu terbaik di dunia, sekilo minimal 1,5 juta. Segini bisa 1 juta nih, 1,5 juta. Jadi isi yang menentukan. Orang menilai kita casing, Allah menilai hati dan amal kita. Yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Keinginan dipuji udah standar, kita udah nggak bisa menghindar dari keinginan dipuji karena itu software yang Allah simpan di hati kita. Kita kan nggak ngerti kenapa kita pengen dipuji, seperti jengkel, sakit hati, sedih, marah, cinta, cemburu. Itu kan kita nggak mengerti kenapa ada itu pada diri kita. Tinggal diarahkannya kemana?
Kalau sibuk ingin dipuji manusia, jadilah munafik. Gampang munafik. Kalau sibuk ingin dipuji Allah, maka kalau ada yang memuji itu, seperti tadi keluar doanya, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan saya lebih baik. Jadi ada orang ngomong, kita tahu siapa diri kita, dia ngomong baik, ibu yang solehah, nah, ya Allah, jadikan saya lebih baik dari apa yang dia sangkakan. Dan ampuni ya Allah dari apa-apa yang orang tidak tahu tentang kita. Dan jangan dituntut tuh dengan omongan orang itu. Ini doa yang bagus, Masya Allah. Kalau kita gimana kalau dipuji? Aduh ibu, ini soleha. Saudara belum tahu aslinya ya. Saya lebih soleha gitu. Jadi ada yang sakit hati dinilai cukup soleh karena merasa sangat soleh. Kalau Allah ngebuka diri kita mah hancur nih Pak. Ini saya duduk, ibu bapak dengar, kamera pada film live di Facebook, di IG, di YouTube. Cuma satu saja sebabnya. Sebab Allah nutupin aib, dosa, kekurangan, kejelekan kita. Kalau Allah buka mah, hakul yakin bubar nih, beneran. Itu langsung dibawa pulang kamera. Beneran Pak. Makanya kalau lihat orang-orang yang dibuka oleh Allah aibnya, kita tuh harusnya jangan sibuk menertawakan, tapi sibuk siap-siap nih. Yang ditangkap-tangkap KPK atau yang kena narkoba atau apa sajalah yang sedang ini ketahuan, itu kan sebetulnya bukan yang jago nangkep, tapi Allah saja yang membuka, syariatnya lewat yang nangkep. Dan kalau Allah mau membuka, tidak bisa dicegah oleh siapapun. Nggak bisa tuh, nggak ada yang jagoan. Walaupun punya harta segimana banyaknya yang bisa menyuap siapapun, pasti nggak bisa menyuap Allah. Walaupun punya ahli intelijen secanggih apapun, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah mau ngebuka aib, ngebuka saja. Bu, jangan bangga kalau disebut, ibu awet muda. Emang ada awet itu? Nggak ada. Apalagi ada yang nyebut, ibu makin lama makin muda. Mustahil. Tapi ibu teh seneng ya. Traktir lagi. Dia pengajian makin muda. 10 kali pengajian, ibu kayak mirip anak SMP, traktir lagi. Hati-hati nih ya, yang senang dinilai orang lebih dari kenyataan. Kalau Allah nutupin aib, jangan dibuka oleh kita. Tobat. Justru Allah marah kepada orang yang oleh Allah ditutupi dengan karunia-Nya, kita malah ngebuka. Ditutup itu supaya kita punya kesempatan tobat. Jangan jadi ujub. Tuh, walaupun saya banyak dosa, buktinya Allah nggak ngebuka. Oh, ini ujub. Sombong Pak, sekali dibuka habis dia. Bapak juga jangan sombong. Bapak dihargai istri karena istri aja nggak tahu kelakuan bapak kan? Kenapa ketawanya gitu? Sama Pak. Dan tidak usah ingin tahu lagi. Ibu menghargai saya karena saya ditutupi aib oleh Allah. Ibu nggak usah pengen tahu. Dia nggak menyelesaikan masalah. Benar? Hanya nambah beban pikiran, beban perasaan dan dosa. Nggak nyangka ya, gitu. Padahal yang ibu tahu dosa saya itu boleh jadi udah ditobatin di sisi Allah. Makanya bapak nggak usah nanya-nanya sejarah istri. SMP kamu pacar berapa mah?
Ini cari penyakit. Sudah, buka lembaran baru. Apa yang Allah tutupi jangan dikorek-korek. Wala tajassasu. Jangan. Siapa tahu sudah dihapus oleh Allah dosanya dengan taubatnya. Nanti kita sibuk mikirin dosa dia, padahal di sisi Allah sudah diampuni, derajatnya sudah lebih tinggi dari kita. Kita malah terus menghina dia. Orang Rasulullah aja pernah cerita wanita yang memberi minum seekor anjing padahal dia pezina, diampuni dosanya. Orang mungkin tidak ada yang lihat wanita itu ngasih minum seekor anjing. Orang mungkin melihatnya, wah itu perempuan pezina tuh. Padahal Allah menyaksikan kebaikan yang tidak disaksikan siapapun dan diampuni dosanya. Gimana coba kalau kita sibuk memandang remeh seseorang yang ternyata dosa orang yang kita pikirkan itu sudah diampuni, bahkan dia sudah lebih tinggi derajatnya dari kita. Kita tetap mikirin kejelekan dia. Oh, cilaka kita. Kita menggibahi, menghina, menghakimi orang yang dicintai Allah. Udahlah, mumpung ditutupi, jangan ngebuka-buka diri dan juga jangan ngorek-ngorek aib orang lain. Bu, masih ingat pertemuan yang lalu? Bolehkah ibu-ibu membuka HP suami? Yang nyebut boleh baru pertama kali datang sekarang, Pak. Masih bertahan dengan ketidaktahuannya. Boleh tidak? Jawabannya tergantung. Kalau suami nyuruh, Bu, tolong bukakan HP saya, dengan sukacita ibu membuka HP baru suami ya, yang masih kosong, tidak ada apa-apa. Kalau suami tidur, apalagi tidurnya diberi obat tidur oleh ibu, kemudian ibu diam-diam mengendap-endap megang jari suami untuk sidik jarinya, ini masalah. Sudahlah, kalau Allah nyuruh jangan ngorek, jangan. Pilih, Bu, mendingan ibu ngorek-ngorek kekurangan kesalahan suami, lalu ibu tahu dan ibu selesaikan sendiri, atau mendingan enggak tahu kesalahan suami, tapi dibereskan oleh Allah jadi beres. Mendingan yang mana? Yang pertama, yang kedua? Oh, begitulah hadirin. Saya mah mending gak tahu aja dosa istri-istri saya. Yang paling penting dia bisa tobat dan dicintai Allah, selesai. Daripada saya tahu, saya jengkel, saya marah, bisa selesai itu. Yang suka ngebuka HP suami, lalu ibu dapati tulisan berita yang dia atau jadi menderita. Gitu. Pikiran jadi jernih atau jadi kacau? Urusan jadi beres atau nambah? Kan jelas. Gimana doa? Tenang, Allah tahu semuanya. Kalau Allah menghendaki kita tahu dan solusinya dengan kita tahu, kita bakal tahu. Gak ada yang bisa ngalangin dari tahu. Betulan. Misalkan solusinya adalah kita tahu, akan tahu itu. Tanpa dikorek-korek akan tahu. Apa yang Allah kehendaki kita tahu, kita pasti tahu. Tapi karena kita sudah patuh, berbaik sangka, tidak ngorek-ngorek, nanti taunya kita tuh bisa jadi jalan kebaikan. Beda dengan yang mencari tahu, oh malah jadi ancur-ancuran. Karena kita memilih jalan yang tidak disukai Allah. Wala tajassasu. Jelas? Ini penting sekali dipahami oleh emak-emak yang sedang dilanda cemburu buta ya. Tenang Bu, solusi mah hanya milik Allah. Gak bisa diakalin oleh kita kalau Allah tidak menolong. Lanjut Ustaz, 154.
Al-mu'minu idza mudiha istahya minallahi ta'ala ayyusna alaihi biwasfin la yashhuduhu min nafsihi. Seorang mukmin jika dipuji orang malu pada Allah karena ia dipuji dengan sifat yang tidak ada pada dirinya. 155. Ajahalun nasi man taraka yaqina ma indahu li dhanni ma indan nas. Sebodoh-bodoh manusia yaitu orang yang meninggalkan atau mengabaikan keyakinan yang sungguh ada padanya karena menurut persangkaan yang ada pada orang-orang. Nah, ini yang seperti tadi dikatakan, orang yang muji ke kita teh aslinya mengeledek karena tidak ada pada kita, benar? Tapi kita gembira diledek tuh. Ini perempuan yang paling mantap tuh, kentut bau. Maaf ya saya mengulangi karena ini lucu banget ya. Bukan lucu, enak banget. Kita buang angin kentut, nggak enak, kita juga sadar ya. Tiba-tiba ada yang nyebut, wow, keren. Wangi nih, melati, anggrek loh, enggak. Flamboyan. Terus kita ini kan blow on hadirin. Padahal kita tahu. Nah, kita tahu siapa diri kita, benar? Mata enggak beres. Coba apa yang membuat kita layak dipuji? Salat khusyuk? Enggak. Sedekah melimpah? Saum? Hanya perut yang saum, mata tidak, mulut tidak, telinga tidak, hati tidak saum. Benar? Mana amalan ikhlas kita? Susah kita cari amalan yang ikhlas. Amal-amal ibadah kita cenderung ingin diketahui orang. Ngaji sudah juz 5, dipotret atau halamannya. Alhamdulillah. Dengan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Memang bagus itu omongannya. Cuma apa sih perlunya orang tahu? Mungkin ada yang baik orang tahu kalau kita dalam posisi harus lapor, ya. Tapi kalau nggak ada kepentingan apa-apa, kenapa kita saum harus diketahui orang lain? Sahur, tet, Senin, Kemis adalah hari dibukanya amal. Asli ini hadirin. Kenapa jam 3 broadcast terus? Kalau bangun jam 3 sebelum melakukan apapun harus seawal mungkin, karena kalau udah melakukan nanti disangkanya telat tahajudnya ya. Broadcast tentang keutamaan tahajud. Terus tahajud tidak. Benarkah kita ingin membangunkan orang lain atau ingin diketahui orang kita sedang tahajud? Jadi hadirin, kita teh nggak punya amalan andalan sebetulnya. Kita tuh tidak aman karena Allah Maha tahu, sholat tidak khusyuk, amal tidak ikhlas, maksiat banyak, hati busuk, dengki, ujub, ria, takabur, cinta dunia. Oh, tapi orang anggap kita orang baik, orang soleh. Ya, kita nggak bisa memaksa orang untuk, maaf, kita tidak bisa menolak kalau orang ngomong sesuatu tentang kita. Tapi ya jangan bodoh dong. Jangan sampai kita meyakini apa yang dikatakan orang, sampai melupakan apa yang kita yakini tentang diri kita sendiri. Pokoknya bodohlah orang-orang yang kemakan oleh pujian. Boleh nggak sih punya mobil bagus? Atuh boleh. Itu kan cuman kaleng, kaca, plastik. Tapi jangan sok keren ya. Nah, orang juga tahu belum lunas ya. Ada yang nyicilnya 6 tahun loh Pak. Gayanya dari mulai make, cicilannya belum lunas. Rianya dari awal, dosanya dari awal. Mau apa? Boleh enggak punya rumah bagus? Ya boleh aja kalau Allah ngasih ya.
Tapi nggak usah merasa gimana gitu, biasa weh. Suatu saat waktunya dijual, ya jual, nggak usah pakai berat. Waktunya ngontrak, ya ngontrak saja, nggak usah disebut-sebut. Dulu saya punya rumah di Kemang. Ya di gang yang mana, kan sana banyak gangnya. Kenapa nyebut Kemangnya, bukan gangnya? Ah, capek lah pengen dipuji orang. Yang enak mah just the way you are. Atulah sekalinya saya bahasa Inggris teh nggak usah komplain. Ini nih kebiasaan berkomentar, biasa aja lempeng. Ya salah tuh kenapa pakai bahasa Inggris? Ya pengen atuh kayak orang lain, hadirin. Siapa yang ketawa di belakang? Orang lain mah kiai teh dalilnya ngelotok, ya saya mah tuh just the way you are. Nah hadirin, udahlah latih mulai sekarang ya. Kalau ada yang muji, ini adalah ujian dari Allah. Lebih berat daripada caci. Kalau caci itu rada deket tuh. Tapi kalau puji jauh, bener. Kok tuh bau sih? Dia cuma nyebut bau. Aslinya bau banget kan. Jadi ada pendekatan lah hadirin. Kamu nih jadi orang banyak omong, nah itu lumayan. Karena aslinya banyak hutang, banyak cicilan, banyak dosa, banyak aib. Cuma disebut banyak omong. Jadi gagawat. Tapi kalau pujian, aduh soleh banget. Saya baru lihat orang yang bercahaya. Dan akhlaknya tuh mulia sekali, bening hati ibu. Ibu benar-benar mirip Siti Khadijah. Langsung nggak napak. Aduh, saya udah pernah ngerasain kayak gitu tuh. Di media dipuji, tampil terus, diundang ke sana sini. Wah, rebutan orang undang. Waduh, bisa hilang tuh kemampuan untuk jujur melihat diri. Makanya kalau lihat Ustadz Abdul Somad, ya doakan, ini ujian paling berat buat beliau, ya enggak? Diundang sana sini, wah ini ujian besar ini, benar-benar ujian besar. Harus punya waktu untuk menangisi diri. Saya bersyukur luar biasa karena saya didampingi oleh guru yang menjelaskan gitu. Harus tahu orang tuh memuji tuh karena tidak tahu. Allah tahu busuknya hati seperti apa. Amal-amalnya seperti apa. Bedanya perkataan dengan perbuatan seperti apa. Ujub, ria, cinta dulu, Allah tahu semuanya. Ya begitu. Itu pun nuruninnya dari lezatnya dipuji itu harus syariatnya dihina dulu rame-rame. Oh iya Pak, kalau enggak dihina rame-rame susah Pak. Yang udah diangkat-angkat kayak gitu mau turun sendiri, very hard. Tadinya mau ngomong bahasa Arab nggak ketemu. Berat. Yang biasa dihormati, disanjung, dikagumi, diperlakukan khusus, harus menjadi turun sendiri normal, itu berat, sangat berat. Makanya Allah menolong dengan digerakkan TV-TV mencaci maki, itu alat bantu. Digerakkan ibu-ibu sedemikian rupalah sikapnya. Wah, kalau enggak digitukan mungkin saya enggak selamat ini. Sekarang juga belum selesai ini ya mujahadah. Tapi betapa pujian itu. Makanya jangan biarkan anak-anak kita dari kecil senang dipuji. Rusak tuh nantinya. Saya agak sedih, pernah ada seorang yang anaknya hafiz Quran, masih kecil, 7 tahun. Dibawa kemana-mana oleh ibunya, semoga semuanya jadi kebaikan.
ditampilkan, dipuji, dipotret, disalami. Aduh, itu sangat tidak mudah bagi anak itu. Juga tidak mudah bagi ibunya. Ada ujub, ada ria. Ibu bagaimana bisa mendidik padahal ibunya belum apal misalkan. Ya saya tiup aja ubun-ubunnya misalkan. Itu udah nggak jelas ya. Hormat. Ya pernah ada salah satu santri juga ikut pertandingan di TV itu. Yang lomba apalah ceramah. Terus-terusan dapat sampai final. Semoga nggak menang, semoga nggak menang. Karena kalau menang bisa lupa tuh saya juara di TV. Padahal ya kita kan tahu hari-harinya ya. TV kan nggak tahu, hanya tampil beberapa jam saja. Dan itu kalau enggak bisa ngerusak hatinya. Karena lezat Pak, dipuji, dikagumi, diperlakukan spesial. Nggak usahlah pengen populer Pak. Pertama sama siapa gitu yang mau mempopulerkannya. Terus mau ngapain populer? Tidak penting sama sekali. Yang penting memanfaat. Bapak Ibu kan tidak ada yang tahu guru saya, benar? Dan guru saya mewanti-wanti, jangan pernah perkenalkan. Tidak penting. Yang penting Aa bisa berubah jadi lebih baik. Dah itu aja. Apa urusannya saya harus diperkenalkan? Ayo latihan mulai sekarang ya. Latihan untuk mengalihkan dari pengen dipuji orang jadi cukup ingin dipuji Allah. Kalau ada yang muji, ini ujian. Ini ujian. Segera sadar, oh ini orang Allah menggerakkan dia muji saya. Saya harus malu, nggak cocoknya. Astagfirullahaladzim. Jangan lebay, jangan acting. Oh tidak, saya tidak wah ini juga centil ya. Ini apa? Ngangkat diri sambil tawaduan. Saya ini al-fakir, saya ini orang yang do'if. Tapi dengan ngarep-ngarep, akal-akalan, Allah tahu. Ini strategi bulus, nggak boleh gitu. Udah, alhamdulillah. Wah itu pintar sekali ibu, anak-anaknya sekarang jadi soleh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah ya. Dah gitu, sing datar, lempong, jangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang Allah Subhanahu wa taala lah yang mengaruniakan kelebihan kepada keluarga kami. Padahal saya orangnya bodoh, terus acting ya. Dia terus menggoreng ujian itu supaya makin naik dengan pura-pura tawadu, pura-pura muji Allah. Ini semua hanya karunia Allah semata. Hanya karunia Allah. Nah, itu juga lagi naikin diri ya, marifat nih, marifat. Udah nggak usah gitu, lempeng weh, nggak usah bongkar-bongkaran. Alhamdulillah Bu, Ibu beruntung suaminya jadi ahli masjid. Ibu nggak tahu ya hutang suami saya. Mau ngapain ngebolehin hutangnya? Itu juga nggak perlu. Alhamdulillah ya, doakan Bu semoga istiqomah. Lempeng, walaupun kita tahu kekurangannya nggak usah kita bongkar. Kalau kita dihina orang, kita juga harus syukur. Karena penghinaan orang kepada kita lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya. Benar? Itu juga izin Allah, nggak usah sakit hati. Lebih banyak yang ditutupinya daripada yang dihinakan orang. Benar? Bapak juga kalau istri kurang menghargai, Bapak harus tahu, Bapak kan kurang berharga. Ya. Ya kalau istri tahu semuanya mah kapok Pak, lihat Bapak. Nah hadirin, juga kepada orang lain. Kalau muji orang harus dikaitkan dengan Allah ya. Jangan membuat dia tergelincir. Misalkan ada anak yang bagus bacaannya, alhamdulillah deh, ada dikaruniai Allah tuh suara yang baik, hafalan yang banyak. Semoga terpelihara hatinya ya Dek. Bagus kan? Harus dikaitkan kepada Allah. Ini cerita di pesantren. Kalau ada pemilihan santri teladan tuh harus hati-hati.
Diawali dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada santri yang akan disebutkan berikut ini adalah santri-santri yang diuji oleh Allah dengan penghargaan dari makhluk. Kepada santri teladan ini hanya versi pandangan manusia yang tidak tahu apa-apa, tidak tahu di sisi Allah seperti apa, maka jaga hati. Kepada saudara fulan, santri fulan, dengan penuh keprihatinan, saudara terpilih sebagai santri teladan. Innalillahi wa inna astagfirullahaladzim. Berunduk gitu harusnya pemilihan. Jangan wah nggak jelas. Dan penilaian manusia mah beda dengan penilaian Allah, benar? Yang muji jangan berlebihan, yang membuat orang tergelincir. Tanggung jawab loh, tanggung jawab. Apalagi memuji keimanan, jangan ya. Selalu kaitkan bahwa semua prestasinya, kebaikannya adalah karunia Allah. Persija menang kemarin ya. Itu teh udah tertulis di Lauh Mahfudz, hadirin, biasa-biasa aja ya. Ya kalau waktunya kalah mah 16 tahun juga kalah we terus ya. Halo. Coba nonton sepak bola tuh begitu ya. Gol ke sana dia saudara saya, alhamdulillah. Gol ke situ, alhamdulillah. Jadi kita tuh empati kedua-duanya gitu. Tidak akan ajret-ajretan, udah nggak ngepek ya, main enggak, apa enggak. Mending ngelihat bagaimana sepak bola tuh sebuah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Lari, fisik kan, saya kalau nonton yang olahraga tuh, wah Allah ciptakan otot sambil berlari begitu, jantung oleh Allah didetakkan, darah dialirkan ke seluruh tubuh, nafas. Terus hormon adrenalin oleh Allah dibuat, sampah-sampah tubuh supaya tubuh nggak kepanasan dikeluarkan lewat keringat, betul tidak? Coba kalau udah lari mampet, matang tuh Pak, didinginkan dengan keringat, lalu otaknya muter, ada sliding, ada nendang, jungkir balik. Ini seluruhnya diurus oleh Allah Pak. Jarang ada yang mengingat itu bagaimana Allah ngurus setiap makhluk, betul? Harusnya sampai ke sana. Jadi kita lihat bagaimana Allah menghidupkan orang, ngasih makan orang. Ya jangan sampai lupa sepak bola ke Allah, hanya sibuk bola saja. Nah mudah-mudahan nanti bisa lihat makhluk jadi ingat ke penciptanya. Nah jadi kalau muji kaitkan ke Allah ya. Hati-hati anak-anak kalau dipuji kaitkan ke Allah. Nah kamu teh ditakdirkan punya paras yang bagus. Ini teh ujian. Jangan centil ya. Karena Allah mudah aja ngambil semua ini. Nah, kamu teh ditakdirkan otaknya pinter. Ini otak bukan siapa-siapa yang bikin, Allah. Dan kalau Allah mau ngambil, diambil aja. Dibuat sakit ingatan, kepleset aja udah cukup. Ya, ada santri tuh main futsal, tubrukan, jatuh, udah gede nih Pak, lupa tuh, semuanya lupa, digotong ke ambulan. Kenapa sih digotong ke ambulan? Loh kan tadi sakit, emang tadi saya ngapain? Baru juga dijelasin, lupa penjelasan barusan juga. Alhamdulillah Allah sekarang takdirkan ingat lagi, mudah bagi Allah ngambil. Ingetin tuh ke anak, kalau dia pintar. Yang cakep-cakep ya hati-hati, karena kalau udah cakep teh kecenderungannya ingin memamerkan kecakapannya, bisa membuat orang tergelincir, dirinya juga tergelincir. Kalau punya kendaraan bagus, rumah bagus, jelaskan, anak-anak ini semua titipan Allah, ini semua nanti di akhirat bakal dihisab, nggak usah pakai sombong. Tuh rumah-rumah yang kecil juga titipan Allah, semuanya rumah ini milik Allah. Hanya diuji kita sekarang di sini. Nggak tahu berapa lama kita dititipi rumah ini. Mungkin nanti kita yang pindah atau rumah yang pindah. Gimana rumah pindah? Ada yang beli ya. Kalau kita pindah kita yang maut ya. Kita nggak tahu. Syukuri aja rumah ini.
Kalau dikasih rumah yang kecil nggak usah minder. Masih ingat ibu-ibu Marifat itu yang di Perumnas rumahnya nggak dibangun-bangun, sederhana. Mak, kata suami itu, kamu nggak malu punya rumah sederhana gini? Kenapa malu Bapak? Kan semuanya juga milik Allah, titipan Allah, dibagi-bagi. Yang besar, istana, hotel, semuanya milik Allah. Ini bagian kita. Alhamdulillah Bapak. Orang lain mah nggak punya. Kita masih punya tempat berteduh. Tapi kan kita sederhana banget. Alhamdulillah Pak, pertolongan Allah. Dengan rumah sederhana gini, mama bersyukur, ibu bersyukur. Apa syukurnya? Satu, susah sombongnya. Apa yang mau disombongin rumah butut gini? Dua, nggak ada yang iri sama rumah kita Pak. Orang pakai sofa, kita mati jodoh, dingklik. Aman Pak. Tiga, ngurusnya gampang, set pakai kaki ngepel juga beres Pak, 10 menit. 4, gak diminatin maling Pak. Sudah sering komplek kita kemalingan, rumah kita mah gak digembok juga beres Pak. Maling masuk juga prihatin. Malah mau nyumbang. Dan yang kelima Pak, insya Allah dengan hisabnya. Dihisab di akhirat mah gampang, kursi tiker keluarin ya. Sendok plastik 2. Mungkin orang ada yang meremehkan, ya itu mah urusan yang meremehkan. Urusan kita mah bersyukur, betul? Jangankan rumah sederhana, rumah mewah juga ada yang meremehkan. Begitulah. Ayo jangan suka ketipu oleh topeng. Mak, ibu-ibu, Bu, jangan takut tua ya. Wanita lebih banyak takut tua dibanding lelaki Pak. Kenapa jangan takut tua? Karena udah jadi tuanya ya. Enggak, udah pasti tua tuh. Nikmati jadi tua tuh. Nikmati kulit makin keriput, nikmati uban tumbuh. Enggak bisa dihindari, dibetot-betot begini juga. Kan kelihatan di sini pakai jepitan jemuran. Udah terima jangan tiap uban tumbuh cabut, nanti gundul ya. Nikmati jadi tua sebagai bagian daripada karunia Allah. Gak usah pengen awet muda, mau ngapain lagi awet muda ya? Gak ada yang percaya, betul? Ibu pakai jin ketat sekali, pada udah sepuh, darah nggak ngalir ya nggak? Repot. Udah, si ngerti kita teh udah tua Pak. Aki, jangan banyak gaya loh. Saya juga aki-aki Pak. Gaya nangkring di mall aja terus, dikerok udah masuk angin Pak. Astagfirullahaladzim. Nikmati hadirin, gak usah ingin kelihatan selalu gagah, selalu seksi dan sebagainya. Jalani urus tubuh sebaik-baiknya sebagai amanah dari Allah ya, supaya badan ini bisa sehat walafiat, sehat pakai taat. Tapi nggak usah pengen gimana gitu. Punya badan yang bagus, Rasulullah sampai usia 63 tahun six pack loh Pak. Kalau kita one pack atau six man ya. Jadi kalau Bapak mau sehat, olahraga bagus ya, Rasulullah sampai usia 63 tuh badannya sangat atletis. Perutnya rata, dadanya bidang, kuat lah ya. Nah, niatnya supaya bisa kuat ibadah. Jangan kalau salah niat pasti ibadahnya nggak kuat Pak. Bapak push-up kuat, jogging pagi 5 km, ke masjid 50 meter nggak kuat Pak. Nunggu digotong katanya.
Ini pasti ada yang nggak bener nih. Kalau fisik kuat tapi ibadahnya jadi nggak kuat, itu niat pasti ada yang salah. Jadi kalau fisiknya kuat dan ibadahnya jadi kuat, tahajudnya jadi kuat, ngajinya jadi kuat, ya alhamdulillah saya punya teman Pak Kopassus, hampir seumur, dulu itikaf sama-sama di Madinah. Masya Allah fisiknya tuh Pak, sholat sunnahnya banyak, Ramadan ini, ngajinya 5 hari sekali itu khatam Pak, kuat. Saya udah nggak kuat, beliau sampai 23 rakaat kuat. Saya suka, maaf saya ke belakang dulu ya, tidur di belakang Pak. Allah, yang kiai siapa ini? Terus ditanya, gimana ini? Alhamdulillah saya diberikan kekuatan fisik. Kalau lagi perang, saya tuh ditanam di rawa mengintai musuh, direndam di rawa mengintai musuh, bisa berjam-jam, bisa berhari-hari, kuat. Masa mengintai ampunan Allah, keridhaan Allah nggak kuat, jelek. Jadi kalau fisik kuat bukan untuk ria dengan pamer otot, tapi justru untuk kuat ibadah, sah, gitu. Ya udah gitu. Gimana kalau fisik saya lemah dan ibadah saya lemah, ya jelek atau dua-duanya hadirin. Karena yang kuat itu yang lebih baik dan disukai Allah. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif wa fi kullin khairan. Dan dua-duanya ada kebaikan. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dibanding yang mukmin yang lemah. Kalau pada keduanya itu udah mukmin, dua-duanya baik. Nah jadi kalau kita mau membangun kekuatan olahraga, minum vitamin, bukan supaya dipuji orang sebagai orang yang kuat, tetapi memang supaya kuat ibadah, kuat manfaat. Dah segitu aja hadirin. Ustaz mau menambahkan Ustaz? Terima kasih Ustaz Abdul Hakim. Ini tahun berapa dulu ngaji di Darut Tauhid Ustaz? Tahun 89. Beliau adalah sekarang mah udah doktor, udah pintar, udah profesor ya. Beliau santri paling awal ya. Ya kan? Berapa orang dulu? Saya mulai dakwah tuh dulu tahun 87 di sekolah di SMA 3 beliau dengan teman-teman lainnya. Terus di rumah ada pengajian. Dulu disuguhin nggak pengajiannya deh? Disuguhin pertama karena zamannya sedikit, biasanya pisang dan sebagainya. Makin banyak jamaahnya mengecil jadi sukro. Lama-lama yang nggak disuguhin. Beliau angkatan awal dan termasuk yang ngurusin adik saya. Adik saya kan Agung itu yang adik ketiga ini yang jadi guru AA juga itu. Yang sakit sehingga matanya juling, telinganya kurang dengar, separuh badannya lemah. Beliaulah salah satu yang suka ngurus Agung, ya kan? Masih ingat? Kalau ke masjid digendong. Itu adik saya itu kan menurut saya baik ya. Walaupun badannya lumpuh, tapi tahajud jalan terus. Nah saya selesai kuliah, pulang ke rumah, ngurus adik ini berdua. Kalau kan lama-lama tidak bisa bergerak Pak, jadi kalau duduk begini terguling. Lama-lama nafas juga sepanjang malam tuh berarti sudah pengen diteken-teken nafasnya. Basuh tangannya untuk tahajud, tapi bangun tahajud. Ke masjid tetap 5 waktu ke masjid, digendong. Nah, beliau juga bagian gendongnya. Diletakkan lama-lama makin lemah. Nah saya pernah nanya kurang lebih, Dek, kenapa kok nggak kelihatan mengeluh? Kata adik, itu buat apa mengeluh? Semuanya juga sudah diatur Allah. Mungkin orang lain dapat banyak pahala karena banyak amalnya. Mudah-mudahan saya punya pahala kalau saya sabar. Gitu. Dan mengeluh juga tidak menyelesaikan apa-apa. Hanya membuat orang yang dengarnya ikut susah.
Terus yang memberi nasihat doa itu AA, sehebat apapun AA berprestasi, tidak akan pernah mencapai kemuliaan kecuali AA meniru Rasulullah SAW. Dan sehebat apapun AA memiliki dunia, AA tidak akan bahagia kecuali AA sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggal di sini. Nah, itulah yang membuat saya termotivasi. Ini adik lebih muda, tapi lebih istiqomah dalam pandangan saya dalam ibadah, lebih sabar. Itulah sebabnya kenapa di Darul Tauhid sekarang 10% aktivis di Darul Tauhid itu yang punya kehususan penyandang disabilitas. Ada yang tunanetra, ada yang tidak, macam-macam lah di sana. Karena saya juga berguru lewat saudara kita yang seadik yang memang tubuhnya tidak sempurna, meninggal usia 25 tahun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, ya Syahid, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Duha yang maha menatap, berkahi majlis ini. Ya Allah, Engkau janji majlis ilmu adalah tempat Engkau mengampuni hamba-hambamu. Ya Allah, ampuni kami, ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami lakukan sepanjang hidup ini. Ampuni ya Allah sebusuk apapun kehidupan yang pernah kami lalui, sehitam dan sekelam apapun masa lalu kami. Hapuskan ya Allah aib-aib yang siang malam kami tutup-tutupi. Ampuni dosa yang tidak sengaja. Ampuni ya Allah maksiat yang sengaja kami lakukan, padahal kami tahu itu dosa. Ampuni dosa yang berulang-ulang ya Allah. Engkau saksikan apapun yang kami lakukan. Ampuni maksiat yang sembunyi-sembunyi, yang diam-diam Engkau pasti tahu. Ampuni dosa yang terang-terangan kami lakukan. Ya Allah, kuatkan iman kami agar bisa menjauhi dosa. Kuatkan iman kami ya Allah agar bisa menjauhi maksiat. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhan wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika min adzabil qabr wa na'udzu bika min fitnatin nar. Ya Allah, berkahi sisa umur kami ini. Jadikan kami menjadi hamba yang bisa berbakti kepada ibu bapa, menjadi jalan maslahat bagi keluarga. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada.
Ya Allah, sembuhkan jamaah yang sedang sakit lahir wal batin. Cukupi yang sedang kekurangan rezeki ya Allah. Lepaskan kami dari lilitan hutang. Jangan biarkan kami mati membawa hutang. Cukupi hanya dengan rezeki yang halal ya Allah, yang barokah. Jauhkan dari yang haram dan subhat. Karuniakan rumah tangga sakinah. Berikan pendamping ya Allah yang sedang menantikannya. Keluarga berkah, keturunan yang soleh-soleh, hafizah. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah. Jadikan haji, hajah, mabrurah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Persatukan para ulama ya Allah. Karuniakan para pemimpin yang soleh, para pemimpin yang takut padamu, para pemimpin yang istiqomah di jalanmu. Lindungi dari yang tidak amanah, tidak adil ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih hadirin. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama saling sapa TV.